Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, now I have to explain to you about Vipassana meditation Panya stage. Jadi sekarang akan dijelaskan mengenai meditasi Vipassana yang berkorelasi atau dengan kata lain pada tahapan Panya. In our Samatha meditation, Vipassana meditation, if we explain the detail, we should give the long time. 1 day, 2 day cannot be finished. Now we have 2-3 hours only. Jadi untuk bisa menjelaskan Samatha dan Vipassana secara seutuhnya atau lebih detail saja itu mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Jadi sekarang kita hanya memiliki waktu sekitar 2 jam saja. Ya, jadi mungkin tidak bisa terlalu spesifik. In Vipassana meditation also, if we explain very detailed, the whole night also cannot be finished. So I will explain to you brief will only. Jadi pada tahapan Vipassana kalau kita mau diskusikan juga sepanjang malam juga tidak akan selesai. Jadi mungkin hanya akan dijelaskan secara general saja. Another reason is if I explain to you very detailed, you will be confused. So because of this case, I will explain to you by briefly will. Nah, terus lain halnya adalah jika seandainya dijelaskan sangat spesifik juga mungkin nanti Anda akan pusing. Jadi ya mungkin hanya akan dijelaskan secara general saja. 2 kinds of meditation, Samatha meditation, Vipassana meditation. Now we already explained about Anapana meditation, the brief way. Jadi 2 jenis meditasi yaitu Samatha dan Vipassana. Seperti tadi awal kita telah menjelaskan bagaimana dengan beranjak dari Anapanasati berlatih hingga memasuki jana keempat. After that, 32 part of the body. 32 bagian tubuh dilanjutkan. And Kasina meditation. Kemudian meditasi Kasina. Now how to practice the Kasina meditation, I will explain to you. Sekarang bagaimana cara berlatih meditasi Kasina, inilah yang akan dijelaskan. If you are successful Anapana meditation up to 4 jhana concentration, at that time because of the power of your concentration, you can discern 32 part of the body. Jadi pada saat Anda mulai sukses berlatih jana hingga tingkatan jana keempat, Anda pun bisa mulai berlatih salah satu meditasi 32 bagian tubuh. Here kesa, head hair. Sini adalah kesa atau rambut. Number 2, body hair, loma. Kemudian yang kedua adalah bulu tubuh atau loma. Number 3, nail, nakha. Kemudian yang ketiga adalah kuku atau nakha. Teeth, danda. Ya, kemudian keempat adalah gigi. That is skin, kulit, flesh, daging, smell, urat ya, bone, tulang atau kerangka, bone marrow, itu tulang sumsum, kidney, ginjal, heart, jantung, liver, liver, membranes, membran, spleen, kemudian itu saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Gambarnya seperti itu. Limpa, lungs, paru-paru, digestive tract, kemudian usus, mesentery, kemudian itu adalah isi dalam perut, growth, ini yang baru ini isi perut, Neumagan, yeah,
inside your stomach. Isi di dalam perut bentuknya seperti begini. Kita sama-sama punya. Feces. Kemudian juga feces. Kami by makan. Brain. Otak. Bile. Apa itu? Paitan. Paitan is the Empedu ya. yeah. Phlegm. Ludah atau dahak. Pus. Kemudian nana. Blood. Darah. Sweat. Adanya keringat. Fat. Lemak. Tears. Air mata. Grease. Minyak. Saliva. Ludah. Snoot. Ingus. Synovia. Cairan pelumas. Urine. Urin. There are 32 parts of the body. Head, hair to urine. Jadi terdapat 32 jenis bagian tubuh dimulai dari kepala hingga ke urin. In the Mahasrivana Sutta, Buddha already teach in the Kaya Nupassana stage. Jadi di 32 jenis bagian tubuh itu telah diajarkan oleh Sang Buddha di dalam tahapan Kaya Nupassana. You should discern the 32 parts of the body internally and externally. Jadi Anda mencoba untuk mencermati 32 bagian tubuh secara internal dan juga eksternal. You can see by your power of the concentration, you can discern one by one, head hair, body hair, nail, teeth, skin, up to urine. 32 parts of the body, internally, externally, externally. Again and again you should discern. Jadi jika Anda sudah memiliki samadhi, Anda pun akan bisa mencermati 32 bagian tubuh milik Anda sendiri dan juga 32 bagian tubuh yang eksternal yang merupakan milik makhluk lainnya atau orang lainnya. If you discern 32 parts of the body also, for example, among your body, if you depart the head hair, that hair is, you cannot say I am, he, she, only head hair. Jadi misalkan dari 32 bagian tubuh tersebut, misalkan seperti pada rambut, jika Anda mencabut rambut Anda, maka rambut Anda tersebut yang telah meninggalkan tubuh Anda tidak bisa katakan itu sebagai diriku. If you reflect as a repassiveness again and again, you do not attach your body. Jadi jika Anda berlatih untuk merenungkannya sebagai ketidakindahan, maka Anda pun akan bisa mengurangi rasa kemelekatan terhadap diri Anda atau tubuh Anda. External also same. Jadi sama juga dengan halnya pada eksternal. If you are successful 32 parts of the body, among 32 parts of the body, if you take the skeleton object, you can practice Vaikasina meditation also. Jadi jika Anda mengambil pada misalkan salah satu bagian tubuh yaitu kerangka, yaitu terutama pada bagian tengkorak kepala, Anda mengambil warna putihnya, maka Anda bisa berarti meditasi kasina putih. Among the skeleton, you can take the skull object, white color. Jadi di antara kerangka tersebut Anda bisa memilih bagian tengkorak kepala belakang sebagai warna putih. If you see this place and if you reflect white again and again, you can see the white color cycle. Jika Anda mengambil atau merenungkan warna putih daripada tengkorak bagian belakang kepala tengkorak kepala tersebut, maka akan muncul warna putih. Anda akan bisa melihat warna putih. Some meditator, if they want to try the Vaikasina meditation, if you use the paper, if you do the cycle, and if they practice as a Vaikasina meditation also, they can try. Jadi bagi para meditator yang lainnya, jika dia tidak menggunakan tengkorak kepala sebagai objek meditasi awalnya, dia bisa menggunakan kertas juga. Jadi dibunting berupa bundaran dan di sekelilingnya diberi warna hitam dan merenungkan warna putih daripada kertas tersebut. Itu juga cara yang bisa dicoba. In the Kasina meditation also there are three kinds of nimitta: Parikama nimitta, Uga nimitta, and Patibhaga nimitta. Di dalam kasina juga terdapat 3 jenis nimitta, yaitu Parikama nimitta, Ugaha nimitta, dan juga Patibhaga nimitta. Parikama nimitta is the gray color. Parikama nimitta itu biasanya berwarna agak keabu-abuan. Uga nimitta white color. Ugaha nimitta berwarna putih.
Patibhaga nimitta transparent color. Patibhaga nimitta itu berwarna agak translucent, cemerlang. You should reflect again and again, white, 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 or dada, or dada, or dada. If you reflect again and again, you can sustain your object of the white kasina. Anda mencoba untuk mengkontemplasikan warna putih daripada warna putih yang objek dari yang Anda ambil. Jika Anda bisa mempertahankannya, Anda pun bisa berlatih meditasi kasina putih. Kasina nimitta and anapana nimitta are a little bit different. Different means, for anapana nimitta, you should not extend your nimitta. But for the kasina meditation, if you want to sustain long time, you should extend the object of the white kasina. Terdapat perbedaan di antara nimitta sewaktu berlatih anapana dengan nimitta sewaktu berlatih kasina. Jika pada anapanasati Anda jangan untuk mengekspan, memperluas nimitta Anda atau menyebarluaskan nimitta Anda. Tetapi pada kasina Anda harus mencoba untuk menyebarluaskan atau mengekspan nimitta Anda. If you are successful patibhaga nimitta at the time, you can extend your cycle, the object 1 inches, 2 inches, 3 inches, up to the whole universe. Jadi jika Anda bisa mempertahankan objek kasina tersebut secara perlahan-lahan, maka Anda mencoba untuk memperluas atau mengekspan jangkauan dari kasina putih Anda pelan-pelan beberapa inci hingga ke seluruh semesta. If you can extend the whole universe, at that time, all surrounding you will see white color only. Jadi jika Anda bisa mengekspan itu hingga seluruh semesta, maka dimanapun Anda menempatkan pikiran Anda untuk melihat dengan pikiran Anda hanya akan melihat warna putih. You should reflect again and again, white, 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 or dada, or dada, or dada. Anda coba untuk mengetahuinya sebagai warna putih atau bisa dengan bahasa Pali odata secara terus menerus. You extend because of this reason. If you want to sustain your kasina object long time, you should extend your kasina object. But for the anapana meditation, if you see the nimitta, you should not extend the nimitta of anapana meditation. Jadi pada kasina, misalkan jika Anda ingin mencoba untuk mempertahankan kasina Anda secara lebih lama atau lebih stabil, maka Anda coba untuk memperluas areal daripada kasina tersebut. Tetapi sedangkan pada anapanasati Anda janganlah untuk memperluas jangkauan daripada nimitta Anda. After you extend the kasina object, at the time you can see in front of your face the one cycle place, and you should reflect white, 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 or dada, or dada, or dada again and again. Jadi pada saat permulaan misalkan Anda mengambil objek kasina putih tersebut dan pelan-pelan memperluas jangkauan areal lingkaran tersebut, Anda pun mencoba untuk mengkontemplasikannya sebagai putih, mengetahuinya sebagai warna putih, konsep putih terus-menerus atau odata. If you can sustain the kasina nimitta 1 hour, 2 hour, 3 hour like that, in the patibhaga nimitta object, your mind will be absorbed. At the time, jhana fata will be arise. At the stage, you can attain first, second, third, extra the jhana concentration. Jadi jika Anda bisa mempertahankan lingkaran kasina putih tersebut yang mulai menyebar selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan jika Anda cukup sukses, maka pikiran Anda pun akan terserap atau tersedot ke dalam objek kasina tersebut, dan pada saat itu maka 5 faktor jhana pun akan muncul. After that, arupa concentration also you can practice. Dan kemudian dengan itu Anda pun bisa mencapai jhana 1, 2, 3, 4, dan kemudian dilanjutkan dengan arupa jhana hingga 4 jenis arupa jhana. In the first jhana, there are 5 jhana fata. Di dalam jhana pertama terdapat 5 faktor jhana. Number 1, vitaka. Yang pertama adalah vitaka. 2, vicara. Yang pertama adalah vitaka atau pengaplikasian atau penerapan pikiran. Yang kedua adalah vicara, adalah mempertahankan pikiran tersebut. Piti, sukha, ekagata, 5 jhana fata in the first jhana. Kemudian yang ketiga piti atau riang, yang keempat adalah sukha atau kebahagiaan, kemudian yang 5 adalah ekagata atau satu pemusatan. In the anapana meditation also, if you can absorb your mind on the anapana patibhaga nimitta, you can develop your jhana concentration, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana.
In the five jhana fada, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. In the second jhana, there are three jhana fada only: joy, piti, bliss, sukha, and one-pointedness, Ekagata only. Kemudian sama halnya pula dengan anapanasati, jika Anda sukses melatihnya, maka pada jana pertama daripada anapanasati Anda akan terdapat 5 faktor jana, yaitu vitaka, penerapan pikiran atau pengaplikasian pikiran, kemudian wicara, mempertahankan pikiran, kemudian yang ketiga itu adalah piti atau riang, keempat adalah sukha atau bahagia, yang kelima adalah ekagata atau pemusatan pikiran. Kemudian Anda bisa beranjak kepada ke jana kedua di mana tidak terdapat vitaka dan wicara lagi, yang terdapat hanyalah piti, sukha dan ekagata. In the third jhana, there are two jhana fada only: bliss, sukha, and one-pointedness, Ekagata. Kemudian di jana ketiga hanya terdapat 2 faktor jana saja, yaitu sukha, yaitu kebahagiaan atau ekagata, dan kebahagiaan atau dan ekagata atau satu pemusatan. Fourth jhana, there are two jhana fada only: equanimity, ubekha, and one-pointedness, Ekagata. Dan yang jana keempat adalah terdapat 2 faktor jana juga, yaitu perasaan sukha diganti perasaan upekha, yaitu perasaan netral atau tidak berpihak, kemudian adanya ekagata atau satu pemusatan. If you are successful jhana concentration, you can reflect in your mind though, you can understand the jhana fada by your own direct knowledge. Jadi jika Anda bisa mempertahankan objek tersebut dengan cukup piawai dan cukup stabil, Anda akan bisa melihat dengan mata pikiran Anda ke tempat munculnya pikiran atau pintu pikiran kita sebut, maka Anda akan bisa melihat, Anda bisa mengetahui adanya 5 faktor jana tersebut dengan pengetahuan langsung Anda sendiri. If you are successful the Vaikasina meditation, your concentration power is become stronger and stronger. You are the nimitta also become brighter and brighter. At that time, if you want to progress the Vipassana meditation also, you can progress. Jika Anda bisa sukses melatih tersebut, maka samadhi Anda akan semakin kuat dan semakin kuat. Demikian juga dengan nimitta Anda atau cahaya Anda pun semakin kuat dan semakin kuat dan kuat. Pada saat itu Anda pun bisa beranjak untuk mulai berlatih vipassana. If you want to practice other kasina also, you can transfer very easy. Jika Anda ingin berlatih kasina lainnya pun, Anda pun bisa mengganti objek kasina lainnya dengan gampangnya. If you have enough time, you can practice other kasina. Jika Anda memiliki waktu yang cukup, Anda pun bisa berlatih kasina-kasina lainnya. Another kasina is blue kasina, black kasina, nila kasina. Kemudian yang kasina yang berikutnya adalah nila kasina atau kasina hitam, biru atau kecoklat-coklatan. If you are successful 32 part of the body, you can take among 32 part the head hair. You can reflect blue, blue, blue or nila, nila, nila again and again. At that time, you will see the kasina nimitta, blue kasina nimitta. Jadi jika Anda bisa sukses berlatih 32 bagian tubuh, Anda bisa mengambil salah satu bagian tubuh yaitu rambut dan merenungkan warna daripada rambut tersebut, misalkan berupa hitam, biru ataupun kecoklat-coklatan dengan merenungkannya nila, 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 nila. If you can sustain 1 hour, 2 hour, 3 hour like that, if the Patibhaga Nimitta appear, you can extend your kasina object the whole universe. Jadi jika Anda bisa mempertahankan kasina Anda secara terus-menerus, kemudian Anda pun bisa memperluas jangkauan dari nimitta Anda perlahan-lahan hingga ke seluruh alam semesta. Another is same with. Demikian pula caranya, demikian pula halnya dengan yang lainnya. That is Rakasina, Lohita Kasina. If you want to practice the Lohita Kasina, you can take among 32 part of the body, the bright red color object. Kemudian yang berikutnya itu adalah kasina merah. Jika Anda ingin berlatih kasina merah, Anda dapat mengambil darah di daerah sekitar jantung Anda untuk berlatih kasina merah. If you reflect red, red, red or lohita, lohita, lohita again and again, you will see the object of the lohita kasina. Jika Anda terus merefleksikan merah-merah atau lohita-lohita tersebut, maka Anda akan bisa melihat dengan pikiran Anda adanya warna merah tersebut. If you can sustain up to Patibhaga Nimitta, you can extend the whole universe. Jika Anda bisa sukses mempertahankan nimitta Anda bisa coba untuk mengekspand nimitta Anda hingga ke seluruh semesta. Here, the fat and the urine, yellow color. Nih, warna kuning daripada warna air seni dan juga warna lemak. Urine and fat, yellow color. That yellow color object, if you take, you can try yellow kasina. Jadi mengambil warna kuning daripada
lemak Anda ataupun warna urin Anda pun bisa berlatih meditasi kasina kuning. You should see that object and you should reflect yellow, 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 or pita, pita, pita again and again. If you reflect like that, you can sustain your pita kasina object. Jadi setelah Anda mengambilnya, Anda mencoba untuk merenungkan warnanya atau mengetahui warnanya sebagai suatu konsep, yaitu kuning, 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 kuning. Extend the whole universe. Dan kemudian mempertahankan objek nimitta tersebut dan kemudian menyebar luaskan atau mengekspan jangkauan dari nimitta tersebut hingga ke seluruh semesta. Okay, the kasina also you can successful up to the 8 attainment also. Dengan kasina tersebut Anda pun bisa sukses untuk berlatih hingga 8 jenis pencapaian juga. Earth kasina, Pathwi kasina. If you want to practice the earth kasina, you should clean to the earth. You should move the stone. You should move the rubbish one area. Kemudian jika misalkan Anda ingin berlatih Pathwi kasina atau kasina tanah, Anda coba untuk membersihkan tanah tanah di area sekitarnya agar bersih daripada kerikil-kerikil ataupun pasir-pasir lainnya yang berwarna putih dan hanya berwarna kecoklat-coklatan. If you reflect earth or Pathwi again and again, you can see the earth kasina nimitta. Kemudian jika Anda merenungkan kasina tersebut sebagai Pathwi atau mengetahuinya sebagai konsep tanah terus, maka Anda pun akan bisa muncul kasina tanah. After that, extend the whole universe. Kemudian setelah itu akan diekspan hingga ke seluruh semesta. That is the above water kasina. Water kasina is on the river also. You can take the water object. On the basket also you can take the water object and you can practice the water kasina. You should refer water again and again. If you refer like that, you can see the water kasina nimitta. Kemudian bagaimana cara berlatih kasina air? Misalkan Anda bisa mengambil konsep air daripada air sungai maupun air itu bisa ditaruh di dalam baskom, maka Anda pun bisa mengambil konsep tersebut dan mengetahuinya sebagai air dan Anda pun bisa sukses melatihnya dan kemudian akan disebarkan hingga ke seluruh semesta juga. Another procedure are same. Prosedur lain itu semua adalah sama. That is the fire kasina. You should take the fire object in the candle or the burning place. At the time you should take the fire object and you can refer fire, tejo again and again. If you refer like that, you can see the fire kasina object. Kemudian dilanjutkan dengan kasina api, yaitu misalkan Anda mengambil konsep api daripada misalkan kebakaran hutan maupun api yang Anda lihat, mengetahuinya sebagai konsep dan Anda kemudian berlatihnya dan menyebar luaskannya. After the wayo kasina, wind kasina. The wind kasina, if you want to practice the wind kasina, you should take the object of the top of the tree. If the wind is blow, touch the top of the tree, at the time you can take the object of the wind. After that, you can practice the wind kasina. Kemudian misalkan jika Anda ingin berlatih kasina angin, misalkan Anda bisa mengambil angin yang terbang di antara pepohonan dan mengetahui konsep angin tersebut sebagai objek, sebagai suatu konsep, maka Anda pun bisa berlatih kasina angin. In the wind kasina, if you practice, you can see the object as is smoking. Jika Anda berlatih kasina angin, maka Anda bisa melihat nimitta daripada kasina angin Anda itu berupa seperti asap demikian. You can reflect wind again and again. Anda pun bisa merefleksikan konsep daripada angin berulang-ulang. The last, that is the aloka kasina, light kasina. Kemudian yang berikutnya adalah kasina cahaya atau aloka kasina. You can see the sunshine and you can take the object of the light kasina. You can reflect as a light, aloka, again and again. You can control your aloka kasina. Kemudian Anda mencoba untuk mengambil cahaya yang menyeruak di antara dedaunan pepohonan atau ranting-ranting pohon dan mengambil konsep daripada cahaya tersebut dan refleksikan sebagai cahaya-cahaya terus-menerus. The last kasina is the space kasina, akasa kasina. If you want to practice the kasina and the space kasina, you should bring the cycle one and you should put on the sky. The sky also must be clear. At that time, if you reflect agasa again and again, you can
control the object of the akasa kasina. Kemudian cara untuk berlatih akasa kasina adalah Anda mencoba untuk mengambil satu objek, satu benda yang kemudian Anda letakkan di angkasa atau di sini. Kemudian Anda untuk mencoba memperhatikan konsep daripada ruangan tersebut dan merenungkannya konsep daripada ruang tersebut berulang-ulang. That is Tankasina. After Tankasina, you can progress through the productive meditation and you can progress Vipassana meditation. Itu adalah 10 jenis kasina. Kemudian setelah 10 jenis kasina tersebut, Anda pun dapat beranjak untuk berlatih 4 jenis meditasi perlindungan dan kemudian berlanjut kepada untuk berlatih Vipassana. This explanation is the brief way only. If you want to practice today, you can come our center and you can practice practically. Jadi penjelasan tadi hanya penjelasan yang secara ringkas saja. Kalau Anda benar-benar mau mempraktekannya dan merealisasi jana tersebut, ya silahkan datang ke center kami dan akan diajarkan caranya. After full productive meditation, you can begin Vipassana meditation. If you want to practice the Vipassana meditation, you should understand the object of the Vipassana meditation. Jadi setelah itu Anda pun bisa beranjak untuk berlatih meditasi Vipassana. Jadi sebelum Anda berlatih meditasi Vipassana, sebaiknya Anda harus mengetahui apa yang merupakan objek dari meditasi Vipassana tersebut. In the Panya state, number 1, Sila, number 2, Samadhi, 3 up to 7, they are Panya stage, that is Vipassana stage. Kemudian jika dilihat dari cat tersebut, pada tingkatan yang pertama adalah Sila Wisudi, yang kedua adalah Citta Wisudi atau Samadhi. Kemudian dimulai dari nomor 3 hingga ke nomor 7 itu adalah pelatihan Vipassana. I already explained to you that number 3 and number 4 are the object of the Vipassana meditation. Purifications of view and purification by overcoming thought. Detti Visuddhi and Kenkha Vidarana Visuddhi. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada yang nomor 3 dan nomor 4 itu adalah tahapan Vipassana, yaitu pemurnian pandangan dan juga pemurnian mengatasi keraguan, yaitu kedua itu merupakan objek dari Vipassana. In the Vipassana meditation, there are 2 kinds of Vipassana meditation only: Nama meditation and Rupa meditation, ultimate mentality and ultimate materiality. Jadi di dalam meditasi Vipassana terdapat 2 objek meditasi Vipassana, yaitu rupa sejati dan juga nama sejati atau rupa, paramatha rupa dan juga paramatha nama. The 5 clinic aggregate are called Dukkha Sajja. Jadi jika diklasifikasikan dan dalam satu jenis pengklasifikasian lainnya disebut sebagai dukkha. Yang kedua benda ini adalah, kedua fenomena ini adalah dukkha sajja. Dependent origination, that state is called Paticca Samuppada. Kemudian pada tahapan yang berikutnya adalah disebut sebagai Paticca Samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. The cause of 5 clinging aggregate. Yang merupakan sebab dari adanya yang menyebabkan kondisi timbulnya pancakanda atau 5 kelompok. If you discern your body as a 4 elements meditation again and again, you will see small particle. Jika Anda memperhatikan atau mencermati 4 unsur pada tubuh Anda, maka perlahan-lahan saat samadhi Anda mulai beranjak, Anda akan bisa melihat partikel-partikel kecil. In the small particle, you can analyze 4 elements meditation. Jadi di dalam partikel-partikel kecil tersebut atau kita sebut sebagai kalapa-kalapa, Anda pun bisa menganalisis adanya 4 unsur di setiap kalapa-kalapa tersebut. In our body, there are 6 do: ando, eardo, nose do, tongue do, body do, and mind do. Jadi di seluruh tubuh kita itu terdapat 6 pintu, yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu jasmani, dan juga pintu pikiran. If you are skillful 4 elements meditation, if you discern your eye, you do not see your eye, you will see small particle only. In the small particle also, you can analyze 4 elements characteristic. Jadi jika Anda cukup piawai dalam meditasi 4 unsur tersebut, saat Anda memperhatikan pada mata Anda yang merupakan pintu mata Anda tidak akan bisa melihat mata sebagai suatu konsep lagi. Saat Anda melihat mata tersebut, Anda hanya akan mengetahui dengan pikiran Anda bahwa hanya terdapat kalapa-kalapa yang masing-masing di kalapa tersebut terdapat 4 elemen.
Four elements are earth element, water element, fire and wind elements. 4 elemen tersebut adalah tanah, air, api dan juga angin. In the indo, if you see small particle, if you analyze, you will see 4 elements only. In your indo, ear do, if you discern, you will see small particle. You do not see your ear. No stand, body, mind, all are same. 6 do only in our body. If you discern again and again, you will see small particle only. You do not see your body. Demikian juga halnya jika Anda cukup piawai, dimanapun Anda mengarahkan pikiran Anda, misalkan Anda mengarahkan pikiran Anda pada telinga Anda tidak akan melihat telinga sebagai suatu konsep. Saat Anda mengarahkan pikiran Anda ke arah telinga Anda hanya akan melihat kalapa-kalapa saja. Saat Anda mengarahkan ke hidung juga Anda hanya akan melihat kalapa-kalapa saja, juga daerah lidah, jasmani dan juga pintu pikiran. Keseluruhan tubuh kita itu sebenarnya hanya terdapat 6 pintu saja. Jadi kemanapun kita mengarahkan pikiran kita di tubuh kita hanya dapat melihat kalapa-kalapa saja. In the 4 elements meditation, Mahasi Prana Sutra, Buddha already teach, not only internally but also externally. Iti ijjatanva kaye kayanupassi viharati. Bahidava kaye kayanupassi viharati. Ijjata bahidava kaye kayanupassi viharati. Not only internally but also externally. Internally, externally, internally, externally. You should discern again and again. At that time, if you discern yourself internally, you will see small particle. If you analyze, you will see 4 elements only. That 4 elements you cannot say, I am, he, she, the male, female, bhikkhu, samira. You cannot say like that. All are 4 elements only. Jadi di dalam Mahasatipatthana Sutta dijelaskan oleh Sang Buddha seperti yang disebutkan bahasa palinya tadi, bahwa kita harus bisa berlatih secara internal dan juga eksternal. Jadi kita mencoba untuk melihat selain pada pintu mata internal dan juga eksternal, pada pintu telinga internal dan eksternal. Jadi pada saat Anda bisa melihat pintu demi pintu tersebut, Anda hanya akan bisa melihat kalapa demi kalapa saja. Anda tidak akan melihat berupa konsep. Jadi jika Anda melihat ke dalam diri Anda hanya menemukan bahwa hanya terdapat kalapa-kalapa. Demikian pula pada saat Anda memperhatikan pada bagian eksternal, pada makhluk apapun, Anda hanya akan menemukan kalapa-kalapa. Jadi di kalapa-kalapa tersebut, pada kalapa-kalapa tersebut hanya terdapat 4 elemen. Jika tidak terdapat yang namanya aku, dia, mereka, atau bhikkhu, samanera maupun siali atau yang lainnya. At that stage also you can purify your view, purifications of view. By 4 elements meditation also you can purify your view by the base of the materiality. Jadi jika sebelumnya Anda memiliki pandangan tentang adanya aku atau atta, maka jika pada saat Anda mulai berlatih meditasi 4 unsur tersebut, pada saat mulai Anda melihat kalapa-kalapa tersebut dan bisa menganalisa elemen-elemen di dalam kalapa tersebut, maka pada saat itu Anda pun bisa memulai pemurnian pandangan Anda yang salah, yaitu mengetahuinya sebagai dia, aku atau makhluk tertentu, dengan mengetahuinya sebagai paramatha yang sesungguhnya, atau hanya terdapat kalapa-kalapa saja dengan unsur-unsur tersebut. If you discern the harmful, if you establish concentration, after that, if you discern the harmful, at that time you will see small particle only. Your motor car, your house, your property, all property, if you discern also, you will see small particle only. Among small particle, if you analyze, you will see 4 elements only. Jadi misalkan jika Anda menganalisa atau mencermati handphone Anda, jika Anda memiliki samadhi, maka Anda hanya akan bisa menemukan kalapa-kalapa saja. Demikian juga jika misalkan Anda mencermati rumah Anda atau apapun yang merupakan yang Anda menganggap bahwa itu milik Anda, semuanya hanya akan terdapat kalapa-kalapa saja. Tidak ada terdapat namanya suatu esens dan tidak ada dapatnya suatu terdapat diri atau aku. Harmful and mobile at that time same or different? Pada saat itu jika Anda memperhatikan handphone ataupun mobil Anda, apakah itu menjadi sesuatu hal yang sama? Same or different? Sama atau berbeda? In the harmful also, if you discern, you will see small particle only. Your mobile, your motor car, if you discern, you will see small particle, kalapa only. If you analyze, you will see 4 elements only. So harmful and motor car are, their base of the nature is same or not? Jadi misalkan pada saat Anda dengan berbekal samadhi Anda pun mencermati handphone Anda hanya akan menemukan kalapa-kalapa, kemudian mencermati yang namanya mobil,
Anda pun hanya akan menemukan kalapa-kalapa saja, dan di kalapa-kalapa tersebut Anda hanya akan menemukan 4 unsur saja. Jika di saat itu Anda bisa melihat dengan samadhi hanya akan menemukan kalapa-kalapa saja di beberapa hal tersebut, di semua benda baik internal maupun eksternal, apakah semua hal itu merupakan hal yang sama atau berbeda? Same or different? Say. How many cars do you have? Berapa banyak mobil yang Anda miliki? Some will be 1 car, 2 car. Can you change handphone and motor car? Berapa banyak mobil Anda miliki? Misalkan Anda memiliki mungkin ada yang memiliki 1 mobil, 2 mobil. Apakah Anda bisa menukar handphone Anda dengan mobil? If say I want to change my handphone and your motor car. Jika sama, maka saya mau menukar handphone yang dimiliki dengan mobil Anda. Boleh? Okay, the Buddha teach every materiality. If you descend, the tree, the mountain, the river, the sky. If you descend internally, externally, again and again you will see internally also small particle kalapa. If you analyze, you will see 4 elements. Externally, everywhere, if you descend everything, you will see kalapa. You can analyze 4 elements. Jadi seperti yang diajarkan Sang Buddha bahwa tidak terdapat adanya aku. Kemanapun Anda mengarahkan pikiran Anda, jika setelah memiliki samadhi, apakah itu mengarahkan pikiran Anda ke gunung, ke sungai maupun ke benda-benda lainnya, Anda hanya akan melihat kalapa-kalapa. Di saat itu tidak akan ada namanya suatu aku lagi, maka pemurnian pandangan pun bisa terjadi. Every materiality are 4 elements only. That is the base of ultimate materiality. After that you can progress the Varna, the Kala, Gandha, Oda, the Rasa, taste, Oja, nutritive essence. Jadi 8 kinds of materiality are participate in the small particle. Jadi jika Anda sudah bisa mulai berlatih melihat kemanapun Anda mengarahkan pikiran Anda hanya melihat kalapa-kalapa tersebut, dan jika di setiap kalapa tersebut Anda bisa mencermati adanya 4 elemen, yaitu tanah, air, api, dan angin. Kemudian Anda pun bisa mencoba untuk melihat unsur-unsur rupa lainnya di dalam partikel-partikel tersebut, seperti misalkan terdapat warna atau warna. Kemudian juga Anda bisa melihat, bisa mencermati dengan pikiran Anda bahwa adanya terdapat bau atau ganda, kemudian terdapat rasa dan juga atau rasa juga sama, kemudian juga terdapat oja atau sari nutrisi di setiap partikel-partikel atau kalapa-kalapa tersebut. 8 kinds of materiality are called Avini Bhoga Rupa. Jadi ke-8 jenis rupa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan atau disebut sebagai Avini Bhoga Rupa. Avini Bhoga means that 8 kinds of materiality you cannot depart from to each other. For example, here the earth elements also participate. Hardness and roughness. That is earth element. In the earth element there are 6 characteristics. Water element, the fluid and cohesion. In our body also fluid and cohesion, that is the characteristic of water elements. Jadi maksud daripada Avini Bhoga Rupa adalah A artinya tidak, Wini artinya pisah, Bhoga artinya satu kesatuan. Jadi merupakan satu kesatuan rupa yang tidak dapat dipisahkan. Jadi demikian halnya pula jika misalkan kita mencermati suatu benda, kita dapat mengetahui di sana terdapat adanya karakter unsur tanah. Unsur tanah sendiri memiliki 6 karakteristik, misalkan keras, kemudian kasar, kemudian juga berat, kemudian kebalikan daripada keras, kasar, dan berat. Ya, kemudian di sana juga terdapat namanya unsur air, yaitu unsur air yang terdapat 2 karakteristik, yaitu mengalir dan juga mengikat. Pushing and spouting, that is the characteristic of wind elements. Kemudian juga yang namanya unsur temperatur, yaitu terdapat unsur panas maupun dingin, dan juga adanya unsur angin yang terdapat 2 jenis karakteristik, yaitu mendorong ataupun menyokong. Heat and cool, that is the characteristic of fire elements. Jadi itu juga sama, terdapat unsur temperatur yang terbagi 2, yaitu unsur air, unsur panas maupun dingin. If you analyze detail in the 4 elements meditation, there are 12 characteristics. Jika Anda bisa mencermati dengan seksama, maka Anda akan bisa mengetahui terdapat 12 karakteristik di dalam satu kalapa. In Patrikasina, 6 characteristics. Abhagasina, Tejo, Vayo, Tu. All are 12 characteristics. Jadi di dalam unsur tanah terdapat 6 jenis karakteristik, di dalam unsur air terdapat 2, di dalam unsur
temperatur atau panas terdapat 2 dan unsur angin terdapat 2 karakteristik pula. At the time of 4 elements meditation, you should descend to differentiate to each other of characteristic. Jadi pada saat Anda berlatih meditasi 4 unsur tersebut, Anda mencoba untuk mencermati perbedaan antara karakteristik tersebut. Eye do, ear do, nose do, tongue do, body do, mind do, all six do. After that, you can descend the kala. You will see that then the kala you will see, that is called wana. If you taste, you can get the smell, that is wana. If you taste by the tongue, you can get the taste of the materiality, that is called the rasa. The inside the nutritive essence also participate. That 8 are called avini bhoga rupa. That 8 kinds of ultimate materiality are cannot depart from to each other. Jadi misalkan setelah Anda bisa mencermati 12 karakteristik atau 4 unsur tersebut, maka Anda pun bisa mengarahkan ke setiap bagian tubuh Anda, yaitu misalkan pada pintu mata Anda hanya akan menemukan yang namanya 4 elemen tersebut, kemudian pada pintu telinga, hidung, lidah, jasmani maupun pikiran. Jadi jika Anda bisa mulai melihat karakteristik tersebut dengan jelas, maka Anda pun bisa mulai beranjak untuk melihat warna atau wana yang pada misalkan pada pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu jasmani maupun pintu pikiran. Demikian juga sama halnya dengan satu benda itu juga terdapat misalkan satu unit tak terpisahkan itu juga terdapat namanya bau, dan juga terdapatnya rasa, juga terdapatnya sari nutrisi. Jadi kedelapan hal ini adalah satuan unit terkecil yang tidak dapat terpisahkan lagi. Itulah yang dinamakan sebagai avini boga rupa. After that, you can descend 8 kinds of materiality in the Indo, 10 kinds of materiality, 9 kinds of materiality. You can descend one by one. In the Indo, if you descend, you will see 53 or 63, 54 or 63 kinds of materiality in the Indo. Jadi jika setelah Anda bisa berlatih seperti demikian, maka saat Anda cukup piawai, maka Anda akan pun bisa melihat misalkan di pintu mata Anda akan bisa melihat 54 jenis rupa maupun 63 jenis rupa di pintu mata Anda. Ear do also 63 kinds of materiality, nose do, tongue do, mind do. That 5 do are, if we analyze, there are 63 kinds of materiality only. Jadi di setiap 5 pintu, yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan juga pintu pikiran, jika Anda bisa mencermatinya, Anda akan bisa menemukan terdapatnya 63 jenis rupa di masing-masing pintu tersebut. In our body, there are 53 kinds of materiality only. Other 52 are 63 kinds of materiality. Jadi misalkan pada pintu jasmani hanya akan terdapat 54 jenis rupa saja. If you are certified internally, you can descend the externally also. Internally, Indo 53, 60, 54, 63. The externally again and again. If you are certified, the ear do also same. If you descend or internally or externally, you will see ultimate materiality only at the time. You do not see the male, female, bhikkhu, samnera, deva, animal. Cannot be different. All are the nature of materiality only. Kemudian jika Anda sudah mulai sukses melakukan hal tersebut, Anda pun mencoba untuk melihat 63 jenis rupa di pintu mata Anda. Dan secara internal Anda melihat di pintu mata Anda hanya terdapat 63 jenis rupa, Anda pun melihat yang eksternal atau yang dimiliki oleh makhluk lainnya hanya akan terdapat hal yang sama juga, hanya 63 jenis rupa. Internal, eksternal, diri kita sendiri dan diri orang lain, makhluk lain, Anda mencoba untuk berulang kali, maka pada saat itu Anda akan melihat kemanapun Anda melihat di pintu mata, Anda hanya akan melihat yang namanya rupa-rupa tersebut saja. Jadi di saat itu Anda tidak akan melihat adanya namanya pria, wanita, bhikkhu, samanera, dewa, Brahma maupun makhluk-makhluk lainnya. Hanya akan terdapat, yang Anda lihat hanyalah berupa paramatha rupa saja atau rupa sejati saja. In the materiality, there are 4 types of materiality. Number 1, karma born materiality. Number 2, mind born materiality. Number 3, temperature born materiality. Number 4, nutriment born materiality. There are 4 types of materiality. Jadi jika kita berbicara soal materi, maka jika dibagi berdasarkan sumbernya atau asal daripada materi tersebut atau rupa tersebut, maka terdapat 4 jenis sumber atau 4 jenis yang menghasilkannya, yaitu yang pertama adalah materi atau rupa yang dihasilkan daripada kama kita, kemudian materi yang dihasilkan daripada pikiran, kemudian materi yang atau rupa yang dihasilkan daripada temperatur, kemudian materi atau rupa atau materi yang dihasilkan melalui adanya
unsur nutrisi atau makanan. In the Indo, if you analyze the materiality, you will see 33 kinds of karma born materiality. 39 kinds of karma born materiality. 8 kinds of mind born materiality. 8 kinds of temperature born materiality. 8 kinds of nutrients born materiality. If we descend in the Indo, all are 63 kinds of materiality. Ear do, nose do, tongue do, mind do, all are say. In the body do, there are 53 kinds of materiality. Jadi misalkan di pada pintu mata tersebut, jika tadi disebutkan terdapat 63 jenis rupa atau materi, dari 63 jenis rupa tersebut, jika Anda bisa memeriksanya atau bisa mencermatinya, maka dari 63 jenis tersebut, 39 jenis diantaranya itu adalah merupakan materi daripada hasil karma Anda, 8 diantaranya merupakan hasil daripada pikiran Anda, 8 yang lainnya itu merupakan hasil daripada temperatur, sedangkan 8 lainnya itu merupakan hasil daripada hara atau makanan atau sari nutrisi. Demikian pula misalkan pada pintu mata, sama halnya pula dengan pada pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan juga pintu pikiran. Sedangkan pada pintu jasmani itu hanya terdapat 54 materi atau rupa saja. If you are certified ultimate materiality, rupa meditation, you can progress nama meditation, ultimate mentality. Jadi jika Anda setelah sukses untuk berlatih meditasi rupa dengan memperhatikan, mencermati rupa secara internal dan eksternal, Anda pun bisa beranjak untuk berlatih meditasi nama. Kaya Nupassana is, there are 2 kinds of Kaya Nupassana. Kaya is body, Nama Kaya and Rupa Kaya. Nama Kaya is ultimate mentality. Rupa Kaya is called ultimate materiality. Mentality and materiality. That is the object of the Vipassana meditation. Jadi misalkan pada kaya itu terbagi ke dalam 2, yaitu nama kaya dan rupa kaya. Jika tadi telah disebutkan misalkan rupa tersebut, gabungan dari rupa tersebut itu merupakan kaya. Kaya yang artinya sebenarnya kalau diartikan itu artinya jasmani atau tubuh yang merupakan gabungan daripada materi-materi. Kemudian jika Anda bisa sukses melatihnya, Anda pun bisa beranjak untuk berlatih nama kaya, yaitu kesatuan atau jasmani daripada nama yang merupakan gabungan daripada nama-nama tersebut. Nah, jika Anda bisa melihat kedua hal tersebut, Anda bisa melihat namanya paramatha nama dan paramatha rupa, yaitu merupakan rupa sejati maupun nama sejati. Nama rupa meditation. The purpose of the Nama Rupa meditation is to purify our view. If we can purify our view, that is called Ditti Visuddhi. Jadi pada saat tujuan daripada melatih nama dan rupa tersebut adalah untuk bisa memurnikan pandangan Anda. Jadi pada saat Anda bisa melihat segala sesuatu hanya sebagai nama dan rupa, maka Anda telah memiliki pandangan yang benar. Maka pada saat itu Anda telah setelah sukses berlatih namanya Ditti Visuddhi atau pemurnian pandangan. If you are certified Nama Rupa meditation, you can progress dependent origination. That's number 4. Purification by overcoming of Kankha Vidarana Visuddhi. Jadi jika Anda telah sukses berlatih nama dan rupa tersebut, maka Anda pun bisa beranjak untuk berlatih Paticca Samuppada, yang tujuannya adalah untuk memurnikan, yaitu pemurnian mengatasi keraguan. Now you may see me, Bhante Dhammasara. If you analyze, you will see mentality and materiality, 5 clinging aggregate only. That 5 clinging aggregate is, according to our Buddha teaching, at the time of the mother womb, because of the supporting by past life karma. Because of our wholesome karma, that's wholesome karma's body to begin the human realms. 5 clinging aggregate. Jadi, misalkan saat Anda berlatih Paticca Samuppada, misalkan seperti pada Bhante Dhammasara, jika Anda melihatnya sekarang, mungkin hanya mengenal sebagai Bhante Dhammasara, tapi jika Anda bisa mencermatinya, maka Anda hanya akan bisa melihatnya sebagai nama rupa, atau dengan kata lain kita sebut sebagai Pancu Padana Khanda atau 5 kelompok kemelekatan. Jadi bagaimana bisa terjadinya 5 kelompok kemelekatan tersebut? Misalkan pada awal daripada keberadaan atau kehidupan yang sekarang, pada masa masih di dalam rahim,
sudah terdapat namanya 5 kelompok kemelekatan tersebut yang merupakan, jika bisa terlahir sebagai seorang manusia, merupakan hasil sokongan daripada karma baik masa lampau, sehingga pada masa sekarang bisa memiliki 5 kelompok kemelekatan sebagai seorang manusia. Other religion, they understand that their body is created by their God. Jadi sementara pada ajaran-ajaran lainnya, mereka mengenal bahwa tubuh mereka atau diri mereka itu diciptakan oleh sosok yang di atas. In our Buddhism view, our body is created by our past life karma. Sementara menurut pandangan daripada ajaran Buddhis kita sendiri, tubuh kita ini merupakan hasil daripada karma masa lampau kita saja. There are 2 kinds of karma, kusala karma, wholesome karma, and akusala and wholesome karma. Jika dibagi menurut salah satu jenis pengklasifikasian, terdapat 2 pengklasifikasian, yaitu kusala karma dan akusala karma, yaitu karma yang benar atau karma yang baik, maupun akusala karma yang tidak benar ataupun karma yang tidak baik. That wholesome and unwholesome are created to every beings. Jadi berdasarkan kusala karma dan akusala karma tersebut, karma-karma itulah yang menciptakan atau menghasilkan namanya makhluk-makhluk hidup. Some beings, they are created by the wholesome karma. Because of created by wholesome karma, some began the human, some began the deva, some began the Brahma. That is created by the wholesome karma. Beberapa makhluk tertentu, mereka misalkan bisa terlahir sebagai seorang manusia, sebagai seorang dewa, maupun sebagai seorang Brahma. Maka itu merupakan karma yang diperbuatnya, yang merupakan karma baik atau kusala karma. In the surrounding, you will see the animal. That animal 5 clinic aggregate are created by their past life and wholesome karma. Jadi misalkan Anda bisa melihat di sekeliling Anda terdapat banyak binatang. Binatang tersebut merupakan sesuatu makhluk yang merupakan akibat daripada hasil akusala karma lampau mereka. Peta, Asurake, and heaven beings also same, because of created by their past life and wholesome karma. Kemudian pada makhluk peta, pada makhluk asura maupun makhluk neraka juga, itu mereka dapat terlahir sebagai seorang makhluk yang alam rendah, itu dikarenakan dihasilkan oleh karma masa lampau mereka yang merupakan akusala karma. In the wholesome karma, there are many kinds of karma, many kinds of wholesome karma. For example, the charity, dana, morality, sila, concentration, bhavana. Jadi misalkan pada kusala karma juga terdapat berbagai macam jenis kusala karma, misalkan seperti dana, sila maupun bhavana. Among dana, sila, and bhavana, one karma create to the present hour 5 clinging aggregate. Jadi di antara salah satu karma tersebut, kusala karma yang dilakukan, maka karma tersebut akan menghasilkan lima kelompok kemelekatan. Some human beings are created by the dana, some are created by sila, some are created by bhavana. Thus dana or sila or bhavana, that karma create the human existence 5 clinging aggregate. Jadi untuk bisa terlahir sebagai seorang manusia, maka karma yang menghasilkan kehidupan sebagai seorang manusia tersebut, kehidupan lampaunya adalah melakukan karma antara dana, sila maupun bhavana. Among the dana, there are many kinds of dana also. Some are they donate the food, some are they donate the robes, some are they donate the monastery, some are they donate to different kinds of property. Some they donate to the Buddha, the kanda or flower or joint. Different kinds of the dana. So in the dependent origination, which karma is supporting to begin the present 5 clinic aggregate, you should discern by your own direct knowledge. That is called dependent origination. If you understand dependent origination, you will see cause and effect. Cause is because of the wholesome karma. For example, dana. Because of the dana, here the present life, at the time of motherhood, 5 clinging aggregates are arise. Cause and effect. Future also you will see, but in present time we already accumulate a lot of wholesome karma, dana, sila, bhavana. Before we die, one karma object will be appear. Some people they commit the bad deed a lot.
That karma also before they die, they will appear. That karma will be created for future existence. If we already accumulate the wholesome a lot, before we die also, karma nimitta, gati nimitta, that nimitta will be appear. That nimitta will be supporting for our future existence. If you understand like that, you will see cause and effect, cause and effect. That is called dependent origination. That dependent origination also the object of vipassana meditation. Jadi misalkan jika Anda melaksanakan dana, bisa saja ada orang yang berdana bunga, ada yang berdana makanan, ada yang berdana jubah, ataupun berdana wihara, maupun berdana jenis-jenis barang lainnya. Jadi misalkan dengan jenis dana tersebut pada kehidupan lampau, maka pada kehidupan yang sekarang, pada saat momen pada dia terlahir sebagai seorang manusia, berkat sokongan karma baik masa lampaunya itu, dia bisa terlahir sebagai seorang manusia. Jadi dengan pada saat itu seorang meditator diwajibkan untuk melihat atau mencermati dengan seksama apa yang menyebabkan dia bisa terlahir sebagai seorang manusia di kehidupan sekarang. Apakah dana, sila, ataupun bawana. Salah satu dari objek tersebut harus bisa dicermatinya dengan jelas. Jadi dengan demikian maka dia pun bisa membedakan antara sebab dan akibat. Jadi antara sebab akibat tersebut, maka saat Anda bisa melihat korelasi kedua hal tersebut, itu Anda bisa benar-benar berlatih paticca samuppada. Demikian pula halnya jika Anda melakukan pada masa sekarang ini, kita juga melakukan berbagai macam perbuatan, misalkan ada yang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jika misalkan pada kehidupan sekarang, jika kita melakukan salah satu perbuatan, maka pada saat kita hendak meninggal, salah satu daripada objek tersebut, salah satu dari tiga jenis objek akan muncul di pikiran kita, dan itu yang akan mengakibatkan kita bisa terlahir lagi kembali sebagai makhluk tertentu berdasarkan perbuatan yang apa yang kita lakukan. Jadi terdapat tiga jenis, yaitu kama nimitta atau gati nimitta. Yaitu kama artinya suatu perbuatan, kama nimitta artinya pertanda daripada perbuatan kita, gati nimitta adalah pertanda tujuan. Jadi jika Anda bisa memahami antara kama apa yang Anda lakukan dan mengakibatkan menghasilkan khanda apa atau kelompok kemelekatan apa yang sebagai akibat dari hasil yang Anda lakukan, kama yang Anda lakukan, maka pada saat itu Anda akan bisa memahami maksud daripada sebab akibat, yaitu paticca samuppada. In the paticca samuppada object, in the vipassana stage, before you practice, before you contemplate the vipassana meditation, you can understand by your own direct knowledge. If you understand by your direct own knowledge, that is called purification by overcoming of kankha, vidarana, visuddhi. Jadi yang tadi nama rupa, kemudian yang paticca samuppada, kedua hal tersebut merupakan objek daripada vipassana. Jadi di saat Anda bisa mulai melihat adanya sebab akibat, di mana kama apa yang Anda perbuat bisa menghasilkan akibat tertentu di kehidupan yang sekarang maupun kehidupan mendatang. Pada tujuan dari pelatihan ini adalah untuk pemurnian, yaitu pemurnian untuk mengatasi keraguan. Jadi di saat Anda bisa memiliki pengetahuan paticca samuppada tersebut, Anda tidak akan memiliki keraguan lagi terhadap adanya perkama masa lampau, sebab antara sebab dan kama dan vipaka, yaitu sebab dan akibat. Because of the past life, avijja ignorant, avijja tana craving, upadana clinging, avijja tana upadana karma formation. That five things are the cause of five clinging aggregate. Because of the five, the cause of the past life, in present time, five clinging aggregate are arise. If you see by your own direct knowledge, that is called purifications or overcoming of doubt. Jadi, jika Anda bisa berkemampuan untuk melihat 5 sebab masa lampau, yaitu awija atau tanpa pengetahuan, kemudian tanha, ingin, upadana, kemelekatan, kemudian sankhara atau formasi, kemudian adanya kama yaitu kama sendiri. Jika Anda bisa melihat kelima sebab tersebut yang mengakibatkan adanya munculnya 5 khanda pada kehidupan sekarang, jika Anda bisa melihat 5 sebab, 5 pada masa lampau dan 5 akibatnya dengan pengetahuan Anda secara langsung, maka Anda akan bisa memenuhi pemurnian, mengatasi keraguan di mana tidak ada keraguan terhadap adanya kama dan vipaka lagi. Because of the past life, avijja tana upadana karma formation, in present life, vijnana, nama, rupa, salayana, phassa, vedana arise. Jadi dikarenakan 5 sebab nama masa lampau, maka kehidupan sekarang juga bisa munculnya winyana atau kesadaran, nama rupa, kemudian ada bisa munculnya phassa atau kontak, kemudian bisa munculnya salayatana atau 6 indera, kemudian bisa timbulnya vedana atau perasaan. That five causes are called samudaya sajja. In present here body, five clinging aggregate, that is called dukkha sajja. The five causes are called samudaya sajja.
Samudaya Sajja and Dukkha Sajja. That two are the object of the Vipassana meditation. If you are satisfied, ultimate mentality, ultimate materiality, dependent origination, after that you can contemplate Vipassana meditation as a nature, dukkha and anatta. Jadi jika misalkan Anda berlatih nama rupa pada saat tahapan awal, maka Anda bisa telah memiliki pengetahuan tentang dukkha saca yang pertama. Dukkha saca yaitu Arya saca yang pertama. Kemudian jika Anda bisa berlatih paticca samuppada hingga Anda bisa melihat 5 sebab masa lampau dan sebab masa sekarang, maka Anda bisa memiliki pengetahuan paticca samuppada yaitu dukkha samudaya Arya saca. Jadi dua Arya saca tersebut yaitu dukkha saca dan dukkha samudaya Arya saca tersebut, kedua hal tersebut yang merupakan objek daripada vipassana. After that, you can progress your knowledge one by one. Kemudian setelah itu Anda pun dapat meningkatkan pengetahuan Anda secara perlahan-lahan. In the Vipassana state, there are 60 knowledge. Here, number 1 to 16. Kemudian di dalam tahapan vipassana tersebut Anda bisa melihat itu nyana-nyana yang terdapat di dalam vipassana tersebut dimulai dari nyana yang pertama hingga nyana ke-16. You can progress your knowledge step by step up to attain nibbana. Jadi secara bertahap Anda bisa meningkatkan nyana Anda atau pengetahuan Anda perlahan-lahan hingga Anda bisa merealisasi nibbana. That is the brief way only. Now, 1 hour Vipassana meditation Panyasati are finished. Jadi if I explain the detail, no enough time. Jadi itu hanya secara ringkas saja bagaimana cara berlatih vipassana, karena waktunya tidak cukup. Kalau dijelaskan nanti kita tidak bisa pulang. Next time, if we have opportunity, I hope to explain to you again. Jadi jika lain waktu ada kesempatan akan dijelaskan kepada Anda lagi. Do you want to see small particle kalapa? Anda mau melihat tidak kalapa-kalapa? Okay, I would like to show to you by PowerPoint. By practical, you should practice by yourself. Kemudian ini akan diberikan perumpamaannya melalui PowerPoint, tetapi kalau mau melihatnya sebaiknya dengan pengetahuan langsung Anda sendiri. The body, how to understand 4 elements meditation. I will explain to you the brief way. Jadi bagaimana cara berlatih meditasi 4 unsur akan dijelaskan secara ringkas. If you discern in your body as a earth, water, fire, wind, earth, fire, water, wind, again and again. If you discern, you will see in your body as a smoking color. Jadi jika misalkan Anda berlatih meditasi 4 unsur, Anda mencermati tubuh Anda dan mengetahui tubuh Anda dan tidak menganggap tubuh Anda sebagai suatu konsep tubuh, tetapi mengamati karakteristik atau 4 unsur yang ada memang terdapat di pada tubuh Anda. Secara perlahan ketika samadhi Anda akan meningkat, Anda akan bisa melihat keabu-abuan. In the characteristic of 4 elements, if your concentration power is improved, you will see the nimitta also in the 4 elements meditation. Jadi misalkan jika Anda berlatih meditasi 4 unsur dan samadhi Anda meningkat di meditasi 4 unsur tersebut, Anda akan bisa melihat adanya nimitta atau pertanda daripada konsentrasi Anda sewaktu berlatih meditasi 4 unsur. Parikama nimitta, ugha nimitta and patibhaga nimitta. Yaitu parikama nimitta, ugha nimitta dan juga patibhaga nimitta. Parikama nimitta grey color. Parikama nimitta itu berwarna keabu-abuan. If your concentration power is improved, you will see your body as a white color, that is ugaha nimitta. Jika Anda memiliki samadhi Anda meningkat, maka Anda bisa melihat tubuh Anda memancarkan warna putih. If you discern again and again, your body will be translucent, patibhaga nimitta.
Jika Anda untuk mencoba mencermatinya lagi, maka konsep akan tubuh Anda akan hilang dan Anda hanya akan melihat berupa gumpalan atau blok yang cahaya yang berupa seperti translucent. In the translucent body also, if you descend again and again, you will see small particle kalapa in your body. Jadi jika Anda mencoba untuk mencermati 4 unsur di dalam tubuh Anda yang mulai cemerlang putih itu, Anda akan bisa mulai melihat adanya kalapa-kalapa kecil. That is kalapa. There are 2 kinds of kalapa, translucent kalapa and non-translucent kalapa. Jadi terdapat 2 jenis kalapa berdasarkan satu jenis pengklasifikasian, yaitu kalapa yang translucent dan kedua adalah kalapa yang tidak translucent. Some kalapa are translucent kalapa, some kalapa are untranslucent kalapa. Eye do, ear do, nose do, tongue do, body do, sis do. You should descend one by one. Jadi di setiap pintu, apakah itu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu jasmani maupun pintu pikiran, terdapat yang namanya campuran antara kalapa yang translucent dan juga kalapa yang non translucent. Anda berusaha untuk mencermatinya. If you descend your eye, you do not see your eye, you will see small particle only. If you see small particle, you should analyze 4 elements. Translucent and translucent. In the translucent also 4 elements. In the untranslucent also 4 elements. Eye do, ear do, nose do, tongue do, body do, sis do, internally and externally. Jadi jika misalkan Anda mencermati pada pintu mata Anda akan hanya bisa menemukan adanya kalapa yang translucent dan kalapa yang non translucent. Demikian juga pada pintu-pintu lainnya. After that you can progress 8 kinds of material, 9 kinds of material, 10 kinds of material, 53, 63 kinds of material you can analyze in our internally. Externally also you should descend as a materiality. Kemudian Anda pun bisa melihat perlahan-lahan dari kalapa-kalapa itu. Anda misalkan di pintu mata Anda bisa menemukan adanya terdapat 63 jenis rupa. Kemudian di pintu telinga juga 63, pintu hidung 63, pintu lidah juga 63, di pintu pikiran juga 63, dan pintu jasmani ada 54 secara internal maupun eksternal. Many explanation cannot be finished. Question and answer. Okay. I show that you don't know through after the question and answer. For example, your eye. If you descend 4 elements meditation, you will see small particle kalapa, translucent kalapa, and translucent kalapa. Jadi misalkan pada pintu mata Anda, jika Anda mencermati pada pintu mata Anda akan bisa melihat kalapa-kalapa. Dari sebagian kalapa-kalapa tersebut ada yang translucent, ada juga kalapa yang non translucent. Okay, I do not see the Buddha. Ear do, nose do, tongue do, body do, all are same. If you are satisfied, you can progress Nama meditation. After that, dependent origination. After that, you can contemplate Vipassana meditation up to Nibbana. Kemudian, jika misalkan Anda telah selesai atau puas dengan kemampuan Anda untuk menganalisis atau mencermati rupa secara internal, eksternal, dan cara-cara lainnya, maka Anda pun bisa beranjak untuk berlatih nama dengan 11 cara lainnya. Kemudian Anda pun bisa beranjak untuk berlatih Paticcasamuppada. Setelah itu akan dilanjutkan dengan meditasi Vipassana hingga Anda merealisasi Nibbana. Okay, we should stop our Dhamma teaching. If you have any question, you can ask to me. If I can explain to you, I will explain to you. Jadi
selesai. Kalau memang misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin waktu kita ada sekitar 45 menit. Namo Buddhaya Bante, saya mau nanya. Kalau objek apa meditasi, kalau misalnya ngantuk, kita harus objeknya kemana? Karena buat meditasi buat 30 menit aja selalu ngantuk, pertama. Yang kedua, apakah meditasi meta bawana itu bisa mencapai jana? Terima kasih. Kalau ngantuk objek meditasinya apa ya? So she said that when we are meditating, so if we often feel drowsiness or sleepiness, Thinamida, what meditation subject is suitable for us? And then the second question is, can the meta bhavana can attain jhana or no? Okay, the first question. If we face the slot on top of Tina and Meda, how to overcome Tina Meda? Which meditation subject suitable? That is the first question. By Meda meditation can attain jhana or no? That is the second question. Okay, the first question. In the Abhidhamma, already mentioned that Anapana, Moha, Charitasa, Vitaka, Sritasasa. Moha. The moha is the Tina Meda also participate. If you practice the Anapana meditation, if your concentration develop, you can overcome Tina Meda. Jadi seperti yang dikutip di dalam Abhidhamma, yaitu seperti yang bahasa palinya disebutkan tadi. Misalkan jika Anda memiliki Tina Meda atau cenderung memiliki kondisi ngantuk, maka pada saat kondisi ngantuk muncul, moha juga sebenarnya ikut mengambil bagian. Jadi jika Anda bisa berlatih anapanasati dan jika samadhi Anda mulai meningkat, maka Anda akan bisa mulai mengatasi rasa kantuk Anda. The second question, by metta meditation can attain jhana or not? Metta is, I already explained, full productive meditation. Buddha knows the metta asubha varanasati. By metta meditation, I cannot explain to you the detail. In the samatha meditation already mentioned. If you want to practice the metta meditation, by metta meditation also can attain absorption, concentration. But metta meditation can attain jhana, concentration only. Jadi, apakah meditasi metta dapat dilatih hingga mencapai tingkatan jhana? Pada sebenarnya meditasi metta bhavana itu sudah dijelaskan tercakup dalam objek meditasi Caturaka Bhavana atau meditasi 4 perlindungan. Tetapi akan dijelaskan bahwa metta bhavana itu bisa dilatih hingga mencapai jhana, tetapi jhana yang bisa dicapai dengan berlatih metta hanya hingga bisa mencapai jhana ketiga saja. There are 4 sublime abiding Brahma Vihara. Brahma Vihara means metta, karuna, mudita and upekha. By metta meditation also you can attain up to jhana, concentration. Karuna, mudita also same. You can attain up to jhana, concentration. By upekha meditation, you can attain 4 jhana, concentration only. But without practice metta, karuna, mudita, you cannot attain 4 jhana, upekha, concentration. Jadi pada Cattaro Brahma Vihara yaitu 4 jenis meditasi kediaman luhur atau berdiam di dalam Brahma, yaitu metta, karuna, mudita dan upekha. Metta dapat dilatih hingga mencapai jhana ketiga, demikian juga dengan karuna dan mudita. Dan sedangkan untuk yang upekha itu hanya dapat memasuki jhana keempat saja, tidak dapat memasuki jhana 1, 2 dan 3. Tetapi untuk bisa berlatih upekha, Anda harus berlatih meditasi metta, karuna dan mudita terlebih dahulu. But in the metta meditation, Maisati Sinehaditi metta. In the metta meditation, there are 4 types of the object of the metta meditation. Jadi di dalam meditasi metta terdapat 4 jenis objek yang merupakan objek dari meditasi metta.
If you want to successful the metta meditation, you should discern all types of the object of the metta meditation. Jadi jika Anda ingin secara sepenuhnya sukses dalam meditasi metta, Anda harus mencoba untuk berlatih hingga sukses ke dalam semua meditasi metta tersebut. 4 types of objects mean atta, yourself, piya, beloved one, mejjata, middle one, weary, enemy. That 4 objects are the object of the metta meditation. Jadi 4 objek, salah satu jenis pengklasifikasian daripada objek meditasi metta adalah, yang pertama adalah orang yang adalah diri Anda sendiri, yang kedua adalah orang yang Anda senangi, kemudian yang ketiga adalah orang yang netral, sementara keempat adalah orang yang Anda tidak senangi. Among 4 types of the metta meditation, there are also different group. Atta, piya, mejjata, weary. For yourself, if you send the metta, you cannot attain jhana concentration. Jadi 4 jenis pengkategorian tersebut, misalkan jika Anda melaksanakan metta kepada diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan bisa mencapai jhana. Everybody, we love ourselves. To prove only, we discern ourselves the metta. After that, the piya, the beloved one, mejjata, middle one. After that, weary, enemy. You should discern one by one. Jadi masing-masing dari kita mencintai diri kita sendiri. Jadi jika kita memancarkan metta kepada diri kita sendiri, itu adalah sebagai suatu bahan fondasi dahulu. Kemudian setelah itu kita akan memancarkan metta kita kepada orang yang kita senangi, atau kita hormati, kemudian kepada orang yang netral, lalu dilanjutkan dengan orang yang tidak kita senangi. 5 to 8 kinds of metta meditation. Jadi terdapat 528 jenis metta berdasarkan pengklasifikasian secara detailnya. If I extend metta meditation, tonight can be finished again. Jadi jika malam ini jelaskan mengenai meditasi metta, ya akan makan waktu semalaman juga. Anodisa and odisa, that is also, that there are also the object of the metta meditation. Sabbe satta, sabbe bana, sabbe buddha, sabbe puggala, sabbe atta bhava, priyabana. That 5 kinds are anodisa farana. That 5 kinds also the object of the metta meditation. Sabba etiya, sabbe buddhisa, sabbe riya, sabbe nariya, sabbe deva, sabbe manusa, sabbe vinipatika. All are 12 types of the being. They are also the object of the metta meditation. Jadi jika berdasarkan pengklasifikasian lainnya terdapat 12 jenis pengkategorian, di mana 5 yang pertama adalah secara general, itu artinya semua makhluk, tapi menggunakan berbagai macam bahasa yang berbeda, misalkan semua makhluk, semua sosok, semua yang memiliki, semua yang merupakan semua personal. Jadi 5 kategori itu sebenarnya sama aja, tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian terdapat adanya semua pria, semua wanita, semua yang bergender wanita, bergender betina, semua yang bergender jantan, dan juga dewa, makhluk neraka, manusia, dan juga makhluk alam rendah dan lainnya. If you want to know today, if you read in the knowing and seeing, you will be know today. I am know enough to explain to you now. Jadi jika Anda ingin mengetahui secara mendetail mengenai cara berlatih metta tersebut, Anda bisa membacanya di buku Knowing and Seeing. Sekarang mungkin waktunya tidak cukup untuk menjelaskan secara mendetail. Ada lagi pertanyaan lainnya? Terima kasih, nama budaya sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan ada kaitan antara pelaksanaan sila dengan pencapaian tingkat samadhi. Saya ingin tahu sesungguhnya bagi kami perumah tangga dengan hanya melaksanakan 5 sila, apakah bisa mencapai jana? Terima kasih. So just now we mentioned about the correlation between the sila, samadhi, and panya. So what he want to ask is, as a householder, when we practice observe the 5 precepts, could we attain jhana by only observing 5 precepts? Yes, for householder, at least must be observe 5 precepts. If you observe 5 precepts and if you
develop your concentration, you can attain jhana concentration also. Ya, sebagai seorang perumah tangga, minimal Anda menjaga Pancasila Anda. Jika Anda berlatih samadhi, maka Anda akan bisa merealisasi jhana juga. But mean, do you understand? Tetapi, maksudnya tetapi Anda mengerti tidak? If you cannot leave from your house, difficult to attain jhana. Maksudnya adalah, kalau Anda susah untuk meninggalkan rumah Anda, maka Anda rasanya akan susah merealisasi jhana. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Bante, saya mau tanya ini. Saya sulit sekali untuk konsentrasi dalam hal meditasi. Dikatakan perlu parami untuk mendapat pencapaian di dalam hal meditasi. Parami seperti apa yang perlu dilakukan agar kelak bisa konsentrasi dalam meditasi? Kelak maksudnya kehidupan sekarang atau kehidupan mendatang? Kalau sebisanya sih di kehidupan sekarang, parami apa yang perlu dibuat? Terima kasih. So she would like to ask, so she faced a difficulty when doing the meditation. So we know that in order to success in meditation, we need to fulfill some parami. So what kind of parami should be developed in order for us to can have an attainment in the samadhi, whether in this life or in the future? Okay, among many parami, nekkhamma parami is important. Jadi di antara semua parami, nekkhamma parami adalah yang paling penting, yaitu parami untuk melepas atau lepasin rumah. If you can nekkhamma from your house, you may mencapai nibbana and mencapai the jhana. Kalau Anda bisa nekkhamma atau melepas rumah Anda bisa mencapai jhana maupun dan nibbana juga. I would like to encourage to you, if you want to mencapai jhana and the nibbana, you should fulfill nekkhamma parami. Jadi Bante ingin memberikan saran kepada Anda, jika Anda ingin mencapai jhana, sebaiknya memenuhi nekkhamma parami, yaitu meninggalkan rumah Anda. Ada lagi yang mau meninggalkan rumah? Until 6:05. 6:05. Oh. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya mau minta tolong untuk dijelaskan di poin 4 dan 3 itu kan ada nata parinya, yang ada rupa parigaha, arupa parigaha, rupa parigaha, dan nama rupa wawatana. Mengenai itu satu, dan yang kedua, menurut saya kalau misalnya kita pertama kan mau meditasi, kita ngambil samatha bhawana dulu. Ada 40 objek dan setiap orang kan punya talenta masing-masing dalam memilih objek. Apakah ada tips yang sesuai gitu loh, untuk maksudnya untuk kriteria seperti ini alangkah lebih baik memakai objek ini gitu. Jadi itu bisa jadi satu clue juga buat umat untuk ngambil objek untuk samatha. Terima kasih. She would like to ask about the chart in the pagoda. So that is the rupa parigaha jnana, arupa parigaha jnana, rupa parigaha jnana, and then the nama rupa wawatana. So this four type of jnana, she would like maybe ask some to explain lah. Oh, to explain. And then the second question is, so in the samatha meditation object, there is 40 types of meditation object. So as a householder, so everybody have a different temperature, different temperament. So is there any suggestion how we could know that what type of meditation subject between this samatha subject is suitable for us? Okay. The first question, rupa parigaha, nama parigaha, nama rupa parigaha.
nama rupa vavadhana. Rupa parigaha means discerning ultimate materiality. That is called rupa parigaha. Jadi rupa parigaha. Rupa parigaha di sini maksudnya itu adalah pembedaan rupa, karena rupa kan terdapat berbagai macam jenis, itu dibeda-bedakan rupa tersebut. Rupa parigaha, nama parigaha. Nama parigaha means discerning mentality. That is called nama parigaha. Kemudian nama parigaha yaitu membedakan antara nama tersebut, karena nama juga terdapat atau mental juga terdapat berbagai macam jenis, jadi membedakan antara nama tersebut itu maksudnya adalah nama parigaha. After that, discerning nama rupa. Nama rupa parigaha. Nama rupa parigaha is the together nama and rupa. For example, if you discern the indo-cognitive process, for example, now if I show you to the microphone, you will see that object will impinge to your indo and mindo. At the time, I consciousness, mindo cognitive process will be arise in your mindo. Jadi yang namanya rupa-rupa parigaha itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu rupa arupa parigaha. Jadi maksudnya itu adalah pembedaan antara rupa dan arupa. Rupa maksudnya yang membedakan materi dan juga non materi. Misalkan jika tadi ditunjukkan mikrofon, maka di saat misalkan ditunjukkan mikrofon, jika Anda melihat mikrofon tersebut, maka mikrofon tersebut akan menimbulkan reaksi di pintu pikiran, di pintu mata Anda, dan akan timbul namanya proses pintu mata, kayak gitu, timbul berbagai macam jenis pikiran, yaitu proses pintu mata yang dimana akan timbul berbagai macam jenis proses pikiran. If you see the object, you will see. Why you see that object impinge your indo and mindo. At that time, indo cognitive process arise. Because of indo cognitive arise and mindo cognitive process arise, you see the object. Jadi misalkan Anda jika melihat layar di depan, kenapa Anda bisa melihat layar di depan? Itu karena objek yang ada di depan tersebut itu memberikan reaksi terhadap pintu mata Anda dan juga pintu pikiran Anda. Maka dengan maka timbullah proses pikiran pada pintu mata dan juga proses pikiran pada pintu pikiran. In the indo-cognitive process, there are many mind movements. For example, Pinchadwara Vajana, Chakku Vinyana, Samprajana, Sandirana, Vatapana, Javana, Tadaramana. After that, Bhavang and Mindo-cognitive process arise. Every mental factor you can discern nama and rupa. That mental factor arise in your mindo. Jadi misalkan pada proses pikiran pintu mata, maka proses pikiran pintu mata tersebut, satu rangkaian proses tersebut misalkan terdapat berbagai macam jenis momen pikiran yang berbeda. Misalkan Pancadora Wajana itu adalah pengalihan pada pintu pikiran, kemudian ada namanya Cakhuinyana yaitu kesadaran mata, kemudian Sampaticana yaitu proses di mana momen tersebut adalah kita menerima objek tersebut, Santirana adalah kita memeriksa objek tersebut, kemudian Watapana kita memberi keputusan terhadap objek tersebut, kemudian adanya Jawana itu adalah suatu kesinambungan atau dorongan, kemudian adanya Tadaramana atau registrasi. Jadi setelah itu akan timbul namanya Bawangga dan diikuti dengan Manodwarawiti. Setelah hal-hal tersebut terjadi, misalkan pada setiap momen, misalkan tadi pada momen Pancadwara Wajana, pada momen tersebut itu sebenarnya juga terdapat namanya nama dan juga terdapatnya rupa. The base of materiality in the mind. If you discern, you can discern 63 kinds of materiality. That 60 kinds of materiality are called rupa. Every mind moment, Pinchadora Vajana, the 11 kinds of mentality. Chakku Vinyana, types of mentality, extra. Every mind moment, different mental factor, that is nama. Rupa and nama, nama, rupa, nama, rupa, nama, rupa. Again and again, you discern it, that is called nama, rupa, parigaha. Jadi misalkan pada Pancadwara Wajana
terdapat namanya sekumpulan nama, dan di setiap nama tersebut dia akan bisa muncul jika ada sesuatu yang merupakan landasannya. Landasan tersebut ialah merupakan materi rupa. Jika tadi itu ada nama, maka dia akan muncul berdasarkan adanya landasan yaitu berupa rupa. Jadi jika pada momen itu Anda bisa membedakan kedua hal tersebut, pada momen itu pada terjadinya proses kesadaran tersebut, Anda bisa membedakan yang namanya rupa, yang merupakan nama itu apa saja. Misalkan pada pintu pikiran, misalkan itu di sana terdapat 63, pada pintu mata terdapat 63. Jika Anda bisa membedakan kedua hal tersebut, maka itulah yang disebut sebagai rupa-rupa parigaha. For beginner, you should discern rupa meditation ultimate materiality first. That is called rupa parigaha. After that, you should discern ultimate mentality. That is called nama parigaha. After that, together nama and rupa together discerning, that is called nama rupa parigaha. After that, if you discern internally, externally, again and again, if your object you do not see I am, he, she, only nama and rupa, no man, no woman, no animal, no deva, no Brahma. At that time you will see nama and rupa only. That is called nama rupa vavotana. Jadi misalkan sebagai seorang pemula, misalkan saat Anda berlatih, Anda perlu berlatih meditasi 4 unsur hingga Anda bisa melihat rupa. Jadi setelah Anda bisa melihat rupa, maka Anda bisa membedakan rupa-rupa yang berbagai macam jenis rupa, itu yang disebut sebagai rupa parigaha. Setelah itu Anda pun beranjak untuk berlatih meditasi nama, yaitu dengan membeda-bedakan berbagai macam nama. Setelah itu jika Anda bisa selesai menggunakan rupa dan nama tersebut, Anda pun mencoba untuk mencermati kedua hal tersebut sekaligus, yaitu seperti yang tadi disebutkan, pada setiap momen itu ada rupa dan nama. Jadi jika Anda bisa menekan rupa dan arupa tersebut sekaligus, maka itu sebagai rupa-rupa parigaha nyana. Dan kemudian jika Anda bisa mulai fasi atau mulai piawai menganalisanya, maka Anda pun mencoba untuk melihat secara internal dan eksternal, hingga saat Anda mulai semakin mahir, kemanapun Anda melihat, Anda hanya akan melihat nama rupa saja. Jadi di saat itu adalah disebut sebagai nama rupa vavotana, atau Anda memiliki pengetahuan nama dan rupa sebagai sesuatu hal yang pasti atau yang kuat, itu yang dinamakan dengan nama rupa vavotana. That is the first question. The second question is for meditator, which meditation subject are suitable for us? That question. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah objek meditasi apa yang sesuai bagi kita? Okay, for the meditator, if you want to choose the suitable meditation object in the Abhidhamma, Singhahatha already mentioned. For example, Anapana, Moha, Saridacha, Vidaka, Saridasaja. Some people, they have the strong, the ignorant moha. Moha is called avijja. Moha and the wandering vitaka. For that person, anapana meditation is suitable. Everybody, they have a lot of wandering and then less and mass only. So for Muslim meditator, for the beginner, by anapana meditation is suitable and then. But for other, Buddha no sati, bhavedabha, sada, saridasa. Sada is some strong sada. For that person, Buddha no sati, samatha meditation is suitable. Jadi misalkan untuk bisa mengetahui objek meditasi apa yang sesuai dengan kita, sebenarnya itu sudah tercakup di dalam Abhidhamata Sanggaha. Misalkan jika seseorang, seperti yang disebutkan bahasa palinya, jika seseorang cenderung memiliki rasa moha yang cukup condong, maka dia bisa berlatih meditasi anapanasati yang cukup sesuai dengan dirinya. Sedangkan misalkan jadi secara general mungkin bisa berlatih anapanasati. Kemudian misalkan jika seseorang memiliki sada yang cukup dominan, maka dia pun bisa berlatih buddhanusati. Another one is Asubha Bhavedabha Ragasa Bahanaya. In the Abhidhamata Sangha already mentioned. Asubha Bhavedabha Asubha is the dead body, the formless meditation, Asubha meditation. That meditation is suitable for the raga. Asubha Bhavedabha Raga Sapana. Raga is lust.
Some people are strong lust. That attitude, the manner, strong manner, huh? Strong lust. Okay. Okay, for strong lust person, that person is suitable with asubha meditation. Jadi misalkan kemudian bahasa Pali-nya tadi asubha bhavetaba raga pahanaya, itu maksudnya adalah asubha adalah ketidakindahan, bhavetaba adalah sesuatu yang dikembangkan, kemudian raga adalah nafsu, kemudian pahanaya adalah untuk menekan atau mengatasi. Jadi bagi seseorang yang memiliki kecenderungan raga yang condong, maka dianjurkan untuk berlatih asubha atau meditasi ketidakindahan. But among 40 subjects samatha meditation, anapana object is very easy for everybody. Jadi di antara 40 jenis objek samatha, anapanasati itu paling gampang mungkin bagi kesemua orang. In the Buddha teaching, Buddha already admonished. Sando chewa panidocha asi sanagocha sukhocha viharo Uppano bane akusale dhame thana so andradhabesi upasamiti. That anapana meditation, if you practice sando chewa, very peaceful, panida, very superior. Ase sanaga means no need to take other object. No need to take other object means if you want to practice the formless meditation, asubha meditation, you should already see the dead person body first. After that, you should discern that dead body, asubha again and again. So you have many duty. For anapana meditation, you should pay attention on your nostril area only. The object is very simple, very easy. So for mostly beginner meditator are suitable with anapana meditation. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahasa Palinya, bahwa Sang Buddha sendiri pun melantunkan pujian terhadap anapanasati tersebut, yaitu bahwa anapanasati tersebut jika sangat gampang dilatih, misalkan jika dilatih maka akan bisa mendatangkan perasaan damai, dan juga sangat superior sekali objek daripada anapanasati tersebut. Dan maksudnya kemudian dilanjutkan dengan mengambil objek meditasi anapanasati, kita tidak perlu mengambil objek meditasi lainnya. Maksudnya di sini ialah kita dapat dengan gampangnya mengambil objek meditasi anapanasati karena nafas selalu bersama dengan kita setiap saat. Tetapi misalkan jika kita hendak berlatih objek meditasi asubha, maka kita perlu melihat mayat terlebih dahulu, baru bisa berlatih meditasi asubha. Tanpa melihat adanya mayat kita tidak akan bisa berlatih. Jadi kalau misalkan kita berlatih anapanasati, kapanpun kita bisa berlatih. In our Power Doya Meditation Center for beginner, we teach among 40 subjects samatha meditation. We begin by anapana meditation or 4 elements meditation. If they practice the anapana meditation long time, if they are not successful, we change the object of the 4 element meditation at that time also, they can be successful. Jadi misalkan di pusat meditasi Paotauya, meditator biasanya dianjurkan untuk berlatih anapanasati terlebih dahulu. Jika setelah berlatih pada hingga satu masa yang cukup panjang misalkan, dan guru merasa mungkin perlu mengganti objek, biasanya murid akan dianjurkan untuk berlatih meditasi 4 unsur. Dan jika saat berlatih meditasi 4 unsur tersebut, biasanya meditator juga akan bisa sukses melatih 4 unsur tersebut. Another reason is if you practice the anapana meditation, that anapana meditation can support your health. Can support to be healthy. Kemudian hal lainnya adalah jika misalkan Anda berlatih anapanasati, maka dengan cara berlatih anapanasati tersebut Anda pun bisa menjadi salah satu sebab untuk bisa mendukung kesehatan bagi diri Anda. Because of the power of anapana meditation, you can balance your 4 elements meditation. Because of this reason, that anapana meditation can support to be healthy to you also. Jadi sebagai misalkan anapanasati, jika Anda berlatih kemudian Anda sukses, kemudian Anda pun bisa dengan fondasi anapanasati tersebut Anda berlatih meditasi 4 unsur dan bisa menyeimbangkan ke-4 unsur tersebut. Jadi dalam makna seperti demikian, maka dalam makna seperti demikian anapanasati dapat menjadi salah satu sebab bagi Anda untuk bisa lebih sehat karena bisa menyeimbangkan ke-4 unsur tubuh Anda.
Another reason is Anapana meditation very easy to practice. Everywhere, every time, you can practice very easy. Jadi alasan lainnya adalah Anapanasati gampang sekali untuk dilatih karena Anda bisa melatihnya kapanpun dan dimanapun. In your free time also, for example, if you take rest on the chair also, you can try Anapana meditation. Jadi misalkan pada saat Anda merebah di kursi pun Anda pun bisa memperhatikan nafas Anda. In the bed also, before you sleep, if you want to practice Anapana meditation, you can practice very easy. Jadi pada saat sebelum Anda tidur, Anda saat berbaring di ranjang, Anda juga bisa mempraktekkan meditasi Anapanasati tersebut. Every time, everywhere, suitable to practice Anapana meditation. Kapanpun, dimanapun Anapanasati terus. Okay? Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi yang mau bertanya? 43. 50 minutes for me. Tidak ada? Tidak ada, tak ada. Saya mau bertanya tadi kan Bante bilang untuk apa asubah ya. Kalau kita timbul perasaan asubah kita bisa nimeta udah aku nggak tanya itu. Oh asubah objek. Oh iya. Maksudnya kalau kita mau meditasi dengan objek asubah, kita harus melihat misalkan mayat. Jadi kesimpulannya kalau kita tidak bisa melihat mayat, kita tidak bisa meditasi. Iya, dengan objek asubah. So just now Bante said that if we need to do the asubha meditation, we need to see a corpse first, dead body first. So if we didn't see dead body, so it means that we cannot practice asubha. Asubha, there are two kinds of object out there. Asubha meditation. Jadi untuk kategori asubha terdapat dua jenis pengkategorian daripada objek meditasi asubha tersebut. If you do not see the corpse, you can discern the life body asubha also. Life body asubha are two kinds of asubha: dead body asubha and life body asubha. Jadi untuk kategori asubha itu terdapat dua jenis juga, yaitu asubha yang memiliki kesadaran, yaitu salah satu objek meditasi asubha yang memiliki kesadaran, dan juga asubha yang tidak memiliki kesabaran, yaitu artinya asubha itu artinya ketidakindahan, yaitu mengambil sesuatu yang memiliki kesadaran sebagai direnungkan sebagai ketidakindahan maupun sesuatu yang tidak memiliki kesadaran sebagai ketidakindahan. If you want to practice dead body asubha, you should already see the dead body, the corpse. After that you can discern asubha, 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 repulsiveness, 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 again and again. That also you can practice asubha meditation. Another one is life body asubha. Life body asubha is 32 parts of the body: head hair, body hair, nail, teeth, skin. For example, our head hair, if we see, are very beautiful. Okay. If we do not clean our hair, beautiful or not? Very dirty. That is the characteristic of asubha. That case also you see and you can refer your head hair as a asubha asubha. The other hair also same, you can discern as a asubha asubha. Body hair, nail, teeth, skin. One by one, every part of the body you can refer as a asubha, repulsiveness, repulsiveness. That is called one kind of life body asubha. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, misalkan jika Anda ingin berlatih objek meditasi asubha yang tidak memiliki kesadaran, yaitu Anda perlu mengambil mayat, kemudian Anda merenungi ketidakindahan daripada mayat tersebut, maka Anda pun bisa berlatih meditasi objek asubha yang tanpa kesadaran. Kemudian jika Anda ingin berlatih objek meditasi asubha yang memiliki kesadaran, yaitu misalkan
pada makhluk yang hidup, maksudnya itu adalah memiliki kesadaran. Anda bisa mengambil rambut Anda sendiri dan mengambil objek merenungkan rambut Anda sendiri yang merupakan salah satu dari 32 bagian tubuh, apakah itu rambut, apakah itu bulu tubuh. Kemudian Anda pun bisa mencoba membayangkan jika seandainya rambut Anda itu tidak keramas, maka Anda tidak keramas dan kotor kayak gitu, apakah itu adalah sesuatu yang indah? Sama halnya juga dengan rambut orang lain, jika misalkan rambut tidak dikeramas dan jika tidak dibersihkan, apakah itu indah? Jadi terdapat dua jenis pengkategorian, adalah satu yang asubha yang memang memiliki kesadaran, satu lagi asubha yang tidak memiliki kesadaran. Our head hair, body hair, every part of the body are also asubha. Asubha means subha and asubha. If subha, if beautiful, original if beautiful, no need to clean, no need to wash, no need to bathe. Because of asubha, we need to clean every day our head hair, body hair, our nail. For example, our nail, if we see very beautiful, if the nail is apart from our body, down inside our foot, subha or asubha? Asubha we do not like. Jadi misalkan yang maksudnya asubha tersebut misalkan adalah misalkan jika rambut kita seperti yang dia diceritakan, bahwa jika rambut kita itu misalkan kita tidak keramas, itu maka itu sama saja akan jorok, misalkan pada rambut, apakah itu pada tubuh, bulu tubuh yang merupakan salah satu dari 32 bagian tubuh. Jadi anggota tubuh manapun yang merupakan anggota tubuh dari kita itu semuanya adalah tidak indah. Misalkan seperti kuku, misalkan jika Anda menganggap kuku itu indah, jika kuku itu lepas dari tangan Anda dan terlepas dari tangan Anda, apakah Anda masih menganggap kuku itu indah? Because of asubha, we should clean our body every day, morning to night time. Karena tubuh kita ini asubha, maka dari pagi hingga malam kita perlu mengurusin tubuh kita terus menerus. 1 by 132 part of the body also the object of the asubha meditation. Another is in our body a lot of bacteria. A lot of bacteria, if they eat, they magan inside our body. If they go toilet, where they go? They go inside our body. So our body is the toilet of bacteria. If they married, they do not go to the the hotel. They married inside our body. So our body is the hotel of bacteria. If they born, they do not go to the hospital. They born inside our body. So our body is the hospital of bacteria. If they die, they do not go to the cemetery. They bury their body inside our body. So our body is the cemetery of bacteria. That case, if you reflect also, you can reflect as a asubha meditation. Jadi kategori lainnya adalah misalkan di dalam tubuh kita itu terdapat bakteri ataupun cacing-cacing. Jadi pada saat misalkan cacing-cacing tersebut, misalkan cacing tersebut itu makannya di mana? Makannya di perut kita. Jadi kalau misalnya cacing itu hendak menikahnya di mana? Cacing tersebut tidak akan pergi ke gedung resepsi untuk melangsungkan pernikahannya. Dia hanya akan menikah di dalam perut kita juga. Kemudian saat cacing tersebut dia akan lahir, dia juga akan lahir di perut kita. Jadi perut kita juga merupakan rahim mereka juga. Jadi misalkan cacing tersebut saat mati, dia tidak akan pergi ke kuburan untuk dikuburkan. Perut kita juga merupakan kuburan bagi dia. Jadi perut kita itu merupakan ya hotel, gedung resepsi, kuburan, tempat rumah sakit, semua bagi cacing-cacing tersebut. Apakah itu indah? Is it true? Apakah ini benar? Our body is subha or asubha? Jadi tubuh kita itu indah atau tidak indah? Huh? Subha. Yes, our body, Buddha already admonished, our body also asubha. In our Power 12 meditation center, some meditator, at the time of the interview, they informed to me, Bandit, this time I cannot practice meditation because I have a lot of lust attached. So how to overcome my lust? So we suggest that there are two kinds of asubha meditation. Third body, asubha and
life body, asubha. If you reflect again and again, you can overcome your lust. Jadi misalkan di pusat meditasi Phaotaya, biasanya para meditator jika ada yang mengalami raga atau nafsu atau memiliki kemelekatan terhadap dirinya, maka biasanya meditator tersebut akan dianjurkan untuk berlatih meditasi asubha, yaitu yang terbagi dalam kedua cara tersebut, yaitu asubha yang memiliki kesadaran dan asubha yang tidak memiliki kesadaran. Jadi pada saat dianjurkan seperti demikian, maka jika dia bisa berlatih, maka pelan-pelan kemelekatan terhadap dirinya itu akan mulai berangsur-angsur berkurang. Oke. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Last question, 7 o'clock. Oke. Nanti saya mau tanya, kalau misalkan saya meditasi sendiri di tempat yang tidak biasa saya meditasi, di tempat yang tidak di rumah atau di mana begitu, pada saat tenang kemudian bisa timbul rasa takut. Jadi pada saat tenang timbul rasa takut sehingga mengganggu meditasi itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih. So he asked that when he do the meditation, suppose not in the usual place he do the meditation, maybe in some not many people area, maybe in the forest or something like that. So he feel the fear appear. So how should he overcome? Which meditation do you practice? Objek meditasi apa yang Anda berlatih saat itu? Anapana meditation. Okay, if you practice the Anapana meditation, many objects will be appear, but no need to pay attention that object. You should pay attention on your meditation object in Anapana only. Jadi misalkan pada saat Anda berlatih Anapana, bisa saja timbul berbagai macam objek, tetapi jangan diindahkan objek-objek tersebut. Anda hanya perlu cukup untuk memperhatikan objek meditasi Anda, yaitu Anapana saja. Some they see the forest, some they see the river, some they see the Buddha image. That object is not your meditation object. If you choose Anapana meditation as your major subject, you should practice in your Anapana meditation only. If you can concentrate in your Anapana meditation, that object will be disappear. Okay, no need to afraid. If you have the strong concentration, that afraid will be automatically recover. But another is if you practice the recollection of the Buddha also, you can free from the afraid. Okay. Jadi jika misalkan ada timbul rasa takut kayak gitu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika saat Anda mulai memiliki samadhi, maka rasa takut tersebut pun akan tertekan, akan mulai reda. Atau dengan cara lain mungkin Anda bisa berlatih Buddha Nusati. Saat benar berlatih Buddha Nusati, maka rasa takut tersebut pun akan bisa reda. In our Phaotaya meditation main center, for the beginner also, we have the single kuti. For the beginning, we afraid at the night time because we stay in the forest. So because of this reason, for the beginner, our headmaster, Pausaraji, do not put the place far from the Sangha. So if they have enough concentration, if their concentration improve, that problem recover automatically. Jadi misalkan seperti di pusat meditasi Phaoksana, biasanya sebagai meditator pemula saat ditempatkan di sana, mereka biasanya tinggal di kuti-kuti yang sendirian-sendirian saja tinggalnya, dan itu terletak di dalam hutan. Jadi biasanya orang-orang yang masuk ke dalam sana biasanya pada awalnya cukup takut. Jadi biasanya Phao Sayadaw itu tidak menganjurkan, maksudnya masih berada di dalam areal yang meskipun kutinya sendirian-sendirian tapi letaknya tidak terlalu berjauhan. Tetapi bagi mereka yang sudah mulai bisa mengatasi, mulai memiliki samadhi, maka mereka pun sudah mulai bisa tinggal di kuti yang sedikit letaknya berjauhan dan di dalam hutan tersebut. Jadi itu mulai bisa ditekan saat orang punya samadhi, orang sudah mulai bisa tinggal di hutan-hutan lebih jauh. Depend problem situation, among 4 productive meditation, any subject you can choose and you can practice Buddha Nusati Metta, Asubha, Maranasati. After that you can go back your original Anapana meditation. Jadi cara lainnya adalah Anda mungkin bisa berlatih meditasi 4 perlindungan, yaitu salah satu dari misalkan Asubha, Metta, Buddha Nusati maupun Maranasati sebagai meditasi perlindungan. Kemudian setelah Anda bisa berlatihnya, maka Anda pun bisa kembali ke
objek meditasi semula Anda, yaitu anapanasati. Okay, sudah. Sudah ya? Okay, today you already accumulate a lot of wholesome karma, such as dana, sila, and bhavana. Because of this wholesome karma, may you be free from the suffering, may you free from the danger, may you successful meditation step by step, may you be attain nibbana, mencapai nibbana. Jadi hari ini kita sama-sama telah melaksanakan dana, juga ada yang menjaga sila, kemudian kita sama-sama mendengarkan dhamma desana, kemudian menanyakan pertanyaan mengenai bhavana, meditasi, dan mungkin sambil meditasi. Jadi semoga berkat semua kusala dhamma atau dhamma yang benar yang kita lakukan ini sebagai sebab bisa terlepas dari segala macam derita dan bisa menjadi sebab sebagai kita mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada para bhante atas dhamma desana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kami semua. Jadi sebelum selesai kita akan melakukan pelimpahan jasa terdahulu seperti yang tadi disebutkan, bahwa kita sama-sama telah melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik tersebut kita gunakan untuk beraspirasi agar kita bisa merealisasi nibbana dan juga kita bagikan kepada semua makhluk. Jadi diikutin ya. Okay, repeat after me. Etawata cha amehi, Etawata ca amehi, sampadang punya sampadang, sambatang punya sampadang, sabbe dewa numodantu, sabe dewa numodantu, sabbe sada numodantu, sabe satta numodantu, sabbe buddha numodantu, sabe buta numodantu, sabba sampati siddhiya, sabba sampati siddhiya, idame nyatinang hotu, idame nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, sukhita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu, idame nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, sukhita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu, idame nyatinang hotu, sukhita hontu nyatayo, sukhita hontu nyatayo, idame punyang, idame punyang, asawakayang, asawakayang, vahang hotu, wahang hotu, idame punyang, idame punyang, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabba sadanang, sabba sathanang, pajima, bhajema, te sabbe, te sabbe, me sama, me samang, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu, sadu, sadu, sadu. Saya jelaskan ya 4 bait terakhir yang tadi maksudnya adalah idame punyang asawakaya wahang hotu. Semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini menjadi kondisi terkikisnya atau hancurnya asawa atau kilesa di dalam diri kita. Kemudian bait yang berikutnya adalah idame punyang nibbanasa pacayohotu. Semoga berkat jasa kebajikan yang kita lakukan ini sebagai kondisi tercapainya nibbana. Kemudian bait berikutnya adalah mama punya bagang sabasa tanang bajema. Semua perbuatan baik yang kebajikan yang saya lakukan ini saya bagikan kepada semua makhluk. Tesabe mesamang punya bagang labantu. Semoga semua makhluk mendapatkan semua jasa kebajikan sama seperti yang saya miliki. Jadi maksudnya itu adalah 4 bait itu adalah seperti demikian.